Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Kurwatul Aini dari Tadris IPSA. Saya di sini akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Etika Guru Terhadap Wali Peserta Didik. Yang pertama yaitu etika profesi guru dan wali murid. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Kemudian secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin profectus, yang artinya mengakui adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah secara dedikasi yang tinggi. Menurut Webster, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, adanya ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Yang kedua, adanya kode etik profesi. Yang ketiga, adanya pengakuan formal logistik dari masyarakat dan pemerintah. Yang terakhir yaitu adanya organisasi yang mengayomi pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang semestinya. Selanjutnya, etika guru terhadap wali murid. Guru dan orang tua pada hakikatnya itu memiliki tujuan yang sama dengan dalam mendidik anaknya, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi orang dewasa serta dapat memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berdasarkan bunyi pasal 3 Kode Etik Guru maka guru harus menghormati hak orang tua atau wali peserta didik. Guru harus bisa membina atau menjalin hubungan baik terhadap orang tua wali peserta didik, dan kode etik tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 terhadap pokok-pokok pegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. B. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke-13, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian pekerjaan sebagai guru. Kemudian yang C yaitu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 43. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Latif Rosudin. Saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Etika Guru Terhadap Wali Murid Peserta Didik. Dan saya akan menjelaskan tentang subbab saya yang ketiga, yaitu kerjasama antara guru dengan wali murid. Kerjasama antara guru dan orang tua perlu dilakukan agar orang tua memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, para guru juga harus memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan karakter siswa. Jalani kerjasama keduanya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih baik. Menurut Gebhardt menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak sebagai besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Karena sejak bangun tidur sampai akan tidur lagi, anak menerima pengaruh dari pendidikan di lingkungan keluarga.
Dan terlepas dari teori ekologi, orang tua dalam keluarga memang harus dan merupakan kewajiban untuk menentukan perhatian kepada anaknya serta mendidik. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana di dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula dan tentu tidak akan terhambat pertumbuhan anak tersebut. Jika sekolah menghendaki hasil yang baik dari pendidik anak, maka perlu diadakan kerjasama atau hubungan yang erat antara guru dengan orang tua. Adapun cara mempererat hubungan dan kerjasama antara guru dengan orang tua antara lain: 1. Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan murid baru. Jadi guru mengundang para wali murid untuk datang ke sekolah untuk membicarakan tentang anak-anaknya. Yang kedua, mengadakan surat menyurat antara guru dengan orang tua. Surat menyurat antara guru dengan orang tua diadakan ketika adanya siswa yang kurang. Yang ketiga, adanya daftar nilai. Setiap kali ada ujian seperti UTS, UAS, itu nilainya didaftarkan dan dicantumkan untuk diperlihatkan kepada orang tua seberapa jauh hasil pendidikan anaknya. Yang keempat, kunjungan guru ke rumah orang tua. Kunjungan guru ke rumah orang tua untuk membicarakan tentang bagaimana sikap anak di rumah. Yang kelima, mengadakan perayaan atau pesta sekolah atau pertemuan hasil karya anak-anak. Dari karya anak-anak itu diperlihatkan untuk dipengetahui oleh orang tua. Yang enam, mengadakan perkumpulan orang tua dan guru. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik, maka guru dan orang tua harus selalu bekerja sama dan saling membantu antara guru dan orang tua yang bermanfaat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk menciptakan hal tersebut, guru-guru dan para orang tua harus berusaha menempuh langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik antara keduanya. Dan bila pihak yang berhubungan dengan orang tua siswa maupun guru yang dengan di lingkungan masyarakat. Selain itu, ada faktor-faktor penghambat kerja sama antara guru dengan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar. Ada beberapa faktor penghambat, salah satunya yaitu faktor jasmani. Kesehatan seseorang dipengaruhi pada proses pembelajaran. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya seseorang terganggu. Selain itu, ia juga akan cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, kurang darah, ataupun ada gangguan-gangguan yang lain. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa dalam faktor psikologis. 1, yaitu intelijensi atau kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, minat dan bakat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi peningkatan peserta belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu faktor kelelahan. Pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Sekian presentasi yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.